Perkenalkan, nama saya Ralan Bilif Daily, NIM 1872150121, Prodi Pendidikan Ekonomi, mata kuliah IPS. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Mengidentifikasi latar belakang perlunya IPS pada pendidikan dasar dan menengah, serta mendefinisikan ilmu pengetahuan sosial. Pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora. IPS adalah ilmu-ilmu yang bersentuhan dengan nilai kemanusiaan, yang mencakup studi agama, filsafat, seni, sejarah, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogik atau psikologis untuk tujuan pendidikan. Adanya kedua definisi tersebut berimplikasi bahwa pendidikan IPS dapat dibedakan menjadi pendidikan IPS sebagai mata pelajaran dan pendidikan IPS sebagai kajian akademik. Pendidikan IPS sebagai mata pelajaran diterapkan dalam kurikulum di sekolah mulai jenjang sekolah dasar, SD, sekolah menengah pertama atau SMP, hingga sekolah menengah atas atau kejuruan. Pendidikan IPS di jenjang persekolahan erat dikaitkan dengan disiplin ilmu sosial terintegrasi dengan pengetahuan lain yang dikemas secara ilmiah dan pedagogis untuk kepentingan pembelajaran. Terdapat 4 kategori strategi pembelajaran IPS sebagai strategi pembelajaran yang menunjang kreativitas guru. Di antaranya adalah strategi sinektik, kedua strategi sosiodrama, yang ketiga strategi studi ekskursi perjalanan, yang keempat yaitu strategi inquiry sosial. Yang pertama yaitu strategi sinektik. Strategi ini berasal dari W.J.J. Gordon yang merupakan strategi teknik berpikir kreatif menggunakan analogi dan metafora atau kiasan untuk membantu pemikir menganalisis masalah dan mengembangkannya dari berbagai sudut. Terdapat 3 jenis analogi yang digunakan dalam sinektik, yaitu analogi fantasi, analogi langsung, analogi pribadi. Yang paling banyak digunakan dalam pembelajaran adalah analogi fantasi. Dalam analogi fantasi, siswa mencari pemecahan masalah ideal untuk mencari solusi, bahkan yang aneh-aneh, tidak lazim tapi menarik. Yang kedua yaitu strategi sosiodrama. Strategi sosiodrama pada hakikatnya merupakan usaha-usaha pembelajaran untuk memainkan kembali suatu insiden, histori ataupun peristiwa-peristiwa sejarah. Sosiodrama juga dapat menggambarkan secara artistik seluruh proses kehidupan manusia, merefleksikan hidup dalam pertentangan tokoh, gerakan sosial atau moral yang timbul. Dalam sosiodrama didasarkan pada karya kreatif untuk menampilkan kehidupan dari gambaran yang tak lengkap menjadi bentuk yang hidup dan bergairah dalam realitas yang objektif. Dalam sosiodrama terdapat komponen-komponen kegiatan, yaitu 1. Menentukan tujuan pembelajaran, 2. Menentukan topik, 3. Menentukan atau memilih peran, 4. Pemeran adegan, 5. Diskusi atau evaluasi pemeran. Sosiodrama dapat dikaitkan sebagai alat pendidikan dalam menghayati karakter tokoh atau pemeran yang dimainkan, tentunya tidak lepas dari upaya karakterisasi nilai-nilai kejuangan yang diperankan siswa, yang pada gilirannya diharapkan pada transfer of learning pada pribadi siswa. Yang ketiga yaitu strategi studi ekskursi perjalanan. Studi ini merupakan studi wisata adalah suatu proses pembelajaran yang memberikan pengamatan langsung tentang fenomena dan kumpulan data di tempat sebenarnya.
Studi wisata merupakan strategi pembelajaran dengan datang dan mengamati langsung objek pembelajaran. Hal ini berbeda dengan studi pustaka atau studi keperpustakaan. Yang terakhir yaitu strategi inquiry sosial. Strategi inquiry sosial pada hakikatnya sebagai suatu strategi pengembangan kemampuan siswa untuk melakukan penyelidikan dan merefleksikan sifat kehidupan sosial, terutama sebagai latihan hidup langsung di masyarakat. Pendekatan strategi ini bertolak dari suatu keyakinan bahwa dalam rangka pengembangan kemampuan siswa secara independen, penyelidikan masalah-masalah sosial sangat diperlukan sebagai partisipasi aktif warga negara atau warga masyarakat. Baik, bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.